Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan sebuah studi kasus mengenai yang berjudul Upaya Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan ketahanan pangan selama pandemi. Next. Oke, seperti yang kita ketahui, pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Jika kondisi pangan kritis, maka dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Hal ini penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya yang besar dengan sebaran populasi yang luas dan cakupan geografis yang tersebar. Jadi Indonesia harus menjaga ketahanan pangannya. Lalu apa sih pengertian dari ketahanan pangan sendiri? Itu adalah kondisi terpenuhi pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Lalu mengapa kami memilih topik ini? Seperti yang diketahui, pangan itu selalu dibutuhkan setiap waktunya. Ditambah lagi kita sedang pada masa pandemi, yang dimana kebutuhan pangan harus terpenuhi dengan baik. Jadi, menurut kami ketahanan pangan merupakan topik yang sangat krusial. Next. Berikutnya adalah masalah pangan di masa pandemi. Ketahanan pangan memiliki 3 indikator utama, yaitu keterjangkauan, ketersediaan, kualitas, dan keamanan. Ketahanan pangan di Indonesia berkaitan erat pula dengan produksi beras, karena beras merupakan pangan pokok masyarakat Indonesia. Permasalahan ketahanan di Indonesia masih mengalami ketidakseimbangan di antara 3 indikator tersebut. Distribusi kebutuhan pangan juga masih menjadi permasalahan utama ketahanan pangan di Indonesia. Dilansir dari UNICEF, sebelum terjadinya pandemi COVID-19, Indonesia sudah mengalami permasalahan gizi buruk. UNICEF memperkirakan pada masa pandemi ini akan menyebabkan kenaikan angka gizi buruk. Adapun permasalahan kemiskinan di Indonesia masih berada pada posisi yang cukup serius. Ditambah pandemi COVID-19 juga membuat jumlah orang miskin bertambah. Penurunan pendapatan di tengah masifnya pandemi COVID-19 dapat menjadi salah satu relasi yang terikat terhadap penghambat masyarakat dalam memenuhi kebutuhan gizi mereka. Next. Ya baik, berikut adalah data yang menunjukkan argumen kami bahwa ketahanan pangan itu masih menjadi isu krusial yang harus terus dibahas. Yang pertama itu adalah grafik yang menunjukkan bahwa peringkat ketahanan pangan di Indonesia berada pada posisi 5 di Asia Tenggara. The Economist Intelligence Unit menyebutkan bahwa GFSI atau Global Food Security Index Indonesia ini mengalami penurunan skor dari 60,9 menjadi 59,5. Lalu kemudian indeks ketahanan pangan Indonesia menurut indikator menunjukkan bahwa mengalami penurunan pada 2020, yaitu pada yang berwarna kuning, dan hanya mengalami peningkatan pada ketersediaan. Lalu kemudian grafik ketiga menunjukkan bahwasannya ada peningkatan angka kelaparan. Global Hunger Index GHI menempatkan Indonesia berada di urutan ketiga tertinggi angka kelaparan. Oke, baik. Selanjutnya adalah teori yang kami gunakan untuk menganalisis kasus ini. Nah, di mana di sini kami menggunakan kasus atau teori Marxisme atau sosialisme dari Karl Marx sendiri. Nah, di mana Karl Marx dalam teorinya mengenai Marxisme ini, dia menjelaskan bahwasanya dilihat dari sisi moral, di sini Marx itu berpendapat bahwasanya kapitalisme itu merupakan bentuk dari ketidakadilan antar individu karena kapitalisme itu tidak peduli pada masalah sosial masyarakatnya. Terus yang kedua, di sini Marx itu berpendapat bahwasanya kapitalisme itu sebagai faktor terjadinya konflik antar kelas di dalam masyarakat dan ada peran sebagai penindas dan yang tertindas. Yang terakhir itu adalah dari sisi ekonominya, bahwasanya di sini Marx itu berpendapat bahwa kapitalisme itu hanya sebagai batu pijakan bagi kapitalis untuk memperoleh keuntungan yang besar dan mencari hasrat dengan mereka memaksa dan memperkerjakan buruh dengan sangat keras. Dan di sini kalau kita lihat kelebihan utama yang dimiliki oleh Marxisme ini adalah
adanya interkoneksitas semua jenis lembaga-lembaga sosial yang ada untuk mengatasi masalah mengenai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat itu. Dan di sini peran negara dalam pandangan Marx ini berusaha untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam sektor politik serta memelihara aset produksi yang diperoleh oleh negara. Jadi dalam teori Marxisme ini juga melihat sisi politik yang tidak sejalan dengan semestinya, dan itu gunanya negara itu harus dipimpin oleh para pengusaha atau oleh para penguasa yang memiliki kemampuan yang mumpuni di bidang perpolitikan dan pemerintahan serta memiliki rasa nasionalisme terhadap negara untuk mensejahterakan rakyatnya sendiri. Nah, itu juga dikatakan bahwa negara itu sebagai the role of state yang dimana sangat mendukung peran negara dalam sektor apapun seperti menciptakan kesejahteraan dan juga melindungi hajat orang banyak. Nah, yang selain itu, Marxisme ini kuncinya itu dalam mengkritik aliran liberal klasik karena menurut Karl Marx sendiri, eksploitasi terhadap kaum buruh itu sangat besar dan menutup orang lain untuk bisa membuka usaha atau kompetisi. Next. Lalu, mengapa kami mengambil teori Marxisme ini? Apabila dari kita pahami bahwa Marxisme ini memang mengutamakan kesejahteraan masyarakat, tetapi sebenarnya ketika sudah ada pengaruh negara lebih besar terhadap sektor kehidupan, seperti membatasi gerak dari masyarakat untuk melakukan inovasi dan menyalurkan aspirasi, tentu saja sangat sulit mewujudkan kesejahteraannya. Tidak menutup kemungkinan juga para penguasa yang berkuasa akan menyelewengkan kekuasaannya dan membuat kebijakan untuk kepentingannya dan memberikan akses bagi pengusaha untuk bermain di dalamnya, sehingga tujuan awalnya untuk menghilangkan kemiskinan itu tidak tercapai. Lalu kelemahan dari teori ini adalah pengelolaan yang terlalu bersifat desentralisasi, lalu birokrasi yang memiliki proses yang sangat panjang, kurangnya inovasi dari masyarakat, serta kurangnya ambisi dalam mencapai perubahan. Dan ciri-ciri teori Marxisme ini juga berkaitan dengan kondisi Indonesia sekarang, ketika pemerintah membuat kebijakan impor beras yang bertujuan untuk stabilitas pangan dan menjaga produksi dalam negeri, tetapi kenyataannya tidak memperhatikan kesejahteraan petaninya. Next. Baik, selanjutnya ada hubungan teori ini dengan studi kasus yang dijelaskan, yaitu Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO mengidentifikasi 27 negara terancam mengalami krisis pangan karena pandemi COVID-19. Analisis terbaru FAO dan Program Pangan Dunia atau WFP menunjukkan bahwa pandemik memperparah situasi pangan di negara-negara sebelumnya rentan terhadap krisis dan kelaparan. FAO dan WFP menyatakan tidak ada yang kebal terhadap krisis pangan termasuk di Indonesia. FAO dan WFP mencatat 4 faktor utama bagaimana pandemi corona dapat mendisrupsi krisis pangan lebih dalam, yaitu dengan cara pertama, lapangan kerja dan upah yang menurun, kedua, disrupsi penanganan pandemi pada produksi dan pasokan pangan dunia, ketiga, menurunnya pendapatan pemerintah, dan keempat, meningkatnya ketidakstabilan politik yang memicu konflik berbasis sengketa sumber daya alam. Sementara itu, berdasarkan survei oleh FAO dan WFP, produksi pangan di masa pandemi muncul sebagai tantangan serius. Petani yang disurvei melaporkan banyak tantangan dalam mengakses benih sehingga mengurangi penanaman. Dinamika ini kemungkinan akan mengarah ke lingkaran setan, penurunan produksi yang memicu kekurangan kesempatan kerja pertanian dan meningkatnya harga serta memburuknya ketahanan pangan dan gizi nasional. Di Indonesia sendiri, pada bulan Mei tahun 2020, pemerintah baru mengambil keputusan pengucuran APBN sebesar 405,1 triliun untuk menangani pandemi COVID-19 di dalam negeri. Akan tetapi, biaya tersebut dialokasikan bukan pada sektor pangan, melainkan untuk sektor lainnya. Padahal jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 271 juta jiwa membutuhkan pangan pokok beras. Kemudian masalah utama yang perlu menjadi perhatian pengambilan kebijakan sektor pertanian adalah relatif rendahnya tingkat produktivitas di beberapa daerah. Selain itu, di tengah pandemi COVID-19, bidang pangan menghadapi masalah pokok yaitu meningkatnya jumlah desa rawan pangan. Penyebab utama masalah ini adalah belum tercapainya pola pangan harapan atau PPH dan masih adanya daerah yang masuk dalam status rawan pangan kategori prioritas. Sehingga untuk mengatasi masalah pangan di pemerintah
pemerintah sebagai the role of the state mengeluarkan berbagai kebijakan dan upaya agar terciptanya ketahanan pangan. Sehingga kaitannya dengan teori Marxis, pemerintah Indonesia sebagai aktor utama berupaya menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat. Next. Meningkatnya kelaparan di tengah pandemi membuat organisasi turunan United Nations yaitu World Food Program menyerukan dan juga mendesak para negara di dunia untuk saling meningkatkan ketahanan pangannya, yaitu dengan meningkatkan produksi dan juga distribusi pangan. Indonesia pun dengan desakan ini juga melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan. Yang pertama yaitu menyediakan pupuk, lalu pembangunan struktur, irigasi, penyediaan bibit, benih, dan juga kredit bagi sektor pertanian. Lalu kemudian upaya yang kedua dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah mengembangkan kawasan lumbung pangan atau food estate bagi daerah yang masih minim produksi pangan. Proyeksi pertama dilaksanakan di Kalimantan Tengah, lalu kemudian akan dilaksanakan di Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, sampai dengan ke Maluku. Lalu upaya ketiga, memasuki tahun 2021, pemerintah menyusun kebijakan dalam menjaga rantai ketahanan pangan nasional. Yang pertama, ada implementasi UU Cipta Kerja, yaitu untuk terkait penyederhanaan percepatan dalam persetujuan ekspor dan impor. Yang kedua ada digitalisasi UMKM, yang ketiga ada sinergi BUMN untuk distribusi hasil pertanian, yang keempat penguatan kerjasama antar daerah khususnya dalam pemenuhan pangan, yang kelima pembentukan holding BUMN pangan dalam penguatan ekosistem pangan nasional. Selanjutnya ada upaya keempat, yaitu adapun alternatif arah kebijakan dan strategi pangan berkelanjutan dengan melalui 3 pendekatan baru untuk menuju ketahanan pangan Indonesia berkelanjutan pada tahun 2025, yaitu pertama dengan swasembada pangan. Dengan pendekatan kemandirian pangan, pencapaian dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dengan memanfaatkan potensi sumber daya. Yang kedua, meningkatkan produksi pangan. Untuk melaksanakan pendekatan ini, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani telah memberikan tuntunan cara memberdayakan petani untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing. Untuk para petani yang memiliki lahan rata-rata kurang dari 1 hektar, dalam upaya meningkatkan efisiensi dan keuntungan petani dapat diterapkan melalui mengikuti usaha tani koperasi, atau pendekatan sekolah lapang. Yang ketiga adalah pemenuhan konsumsi pangan. Untuk itu perlu dilakukan promosi penganekaragaman pangan dari sisi penyediaan dan sisi pemanfaatannya. Pengembangan sumber pangan dan jenis makanan baru yang mempunyai cita rasa, citra, dan harga yang bersaing perlu dilakukan. Untuk itu pemanfaatan teknologi pangan dalam rangka pengembangan produk pangan baru atau memperkenalkan pola konsumsi dan pemanfaatan pangan berbasis sumber pangan lokal menjadi suatu keharusan. Next. Oke. Jadi kesimpulan berdasarkan kasus yang kami analisis ini adalah bahwasanya pandemi COVID-19 yang sudah melanda dunia termasuk Indonesia menyebabkan perubahan yang sangat signifikan dalam struktur interaksi sosial yang terjadi pada manusia dan juga terbatasnya pergerakan barang dan juga orang yang diyakini sebagai langkah efektif untuk mengantisipasi dampak dari COVID-19. Tapi karena masyarakat banyak yang tidak bekerja namun kebutuhan pangan masyarakatnya meningkat, akhirnya menyebabkan masalah pangan sehingga harus ada upaya dari pemerintah terhadap untuk ketersediaan dan stabilitas harga pangan di Indonesia sendiri. Dan itu seperti salah satu upayanya adalah pemerintah harus memastikan fasilitas dan juga bantuan di semua lini pangan mulai dari produksi hingga konsumsi agar berjalan sebagaimana mestinya. Dan juga harus ada koordinasi di antara kementerian dan juga lembaga-lembaga pemerintahan lainnya, yang dimana itu merupakan kunci keberhasilan dari upaya kebijakan selama pandemi. Dan juga pemerintah di sini juga perlu mengoptimalkan potensi produksi pangan dalam negeri dan juga memperbaiki sistem logistik pangan nasional. Dan selain itu harus ada data-data akurat dan perlu adanya keakuratan data, dan tujuan dari semua ini adalah untuk terwujudnya ketahanan pangan. Dan apabila berhasil maka Indonesia itu akan menciptakan swasembada pangan bagi Indonesia sendiri walaupun masih berlangsungnya COVID-19. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai studi kasus ini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.